Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk siang ini saya ingin sharing hasil dari UMG kita di seminggu yang lalu ya. Mohon maaf baru sempat membuat apa istilahnya reviewnya ya. Reviewnya dari pertemuan minggu yang lalu itu. Oke, jadi PMG kelas 3A alhamdulillah kemarin kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 dengan beranggotakan 5 peserta ya. Jadi saya sendiri, lalu ada Bu Yeni sebagai wali kelas 3A, lalu Bu Aziza sebagai guru perwakilan dari PT Aki, lalu ibunya Rizky dan ibunya Jalu. Ya, jadi di pertemuan ini kami membahas beberapa masalah yang dihadapi baik dari orang tua maupun dari guru gitu ya. Jadi nggak semua hanya dari masalah yang dihadapi orang tua atau anak, tapi juga mungkin apa yang dihadapi oleh guru gitu. Biar semuanya bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, untuk yang pertama dari guru ya. Dari guru sendiri di sini dari Bu Yeni mengharapkan ada feedback dari wali murid tentang metode yang diberikan ketika pembelajaran online. Jadi lebih pada feedback tentang pemahaman materi yang sudah disampaikan melalui pembelajaran online. Jadi Bu Yeni mau ada feedbacknya, walaupun sebenarnya kalau dalam dalam satuan RPP rencana pembelajaran itu sebenarnya untuk evaluasi pemahaman ya harusnya sudah dilakukan guru sendiri gitu. Jadi nggak perlu dari orang tua atau murid memberikan feedbacknya, ini saya sudah paham atau belum ya. Guru memberikan asesmen sendiri tentang pemahaman materi yang sudah disampaikannya, bagaimanapun caranya gitu ya. Sebenarnya harusnya sudah bisa masuk dalam rangkaian proses pembelajarannya sendiri, seperti itu. Yang kedua, feedback mengenai perasaan anak-anak atau emosi anak-anak ketika dilakukan pembelajaran online. Pembelajaran online itu kan macam-macam ya, maksudnya proses yang dilakukan Bu Yeni itu seperti apa, lalu dari anak-anaknya sendiri gimana, mereka suka atau enggak, enjoy atau enggak. Nah, mungkin feedback seperti itu yang diinginkan Bu Yeni. Nah, kemarin itu idenya ya asesmennya ya bisa Bu Yeni lakukan sendiri. Kalau kemarin kita nge-share ide itu seperti di Alfamart mungkin ya, dari emoticon yang dihadapkan ke anak. Jadi misalkan senyum atau misalkan emoticon yang berengut atau emoticon yang marah, itu nanti anak-anak bisa menunjuk sendiri. Jadi dikonversi menjadi nilai untuk emosi dari anak-anak sendiri. Seperti itu. Jadi pada poinnya Bu Yeni sih inginnya ada feedback dari wali murid ya tentang pembelajaran online yang dilakukan. Ya mungkin di sini juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, kira-kira ini setiap guru itu proses pembelajaran online dilakukan itu bagaimana tanggapannya gitu. Apakah kurang enjoy, kurang enak, kurang luasa, atau mungkin kurang perhatian, ya itu monggo aja bisa disampaikan. Itu nggih. Ya, di poin kedua di sini ini Bu Yeni ada keinginan untuk membuat pantauan kebiasaan di rumah ya, karena kalau dulu itu kan kalau misalkan dalam pembelajaran offline itu ada pembiasaan seperti sholat duha atau mungkin
juga mandi pagi dan lain-lain yang dilakukan di kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Nah, cuma kan ketika dalam online, nah itu kan ini yang hal-hal kecil seperti ini yang agak-agak miss gitu ya, yang sulit dilakukan. Nah, idenya itu kemarin Bu Yeni ingin membuat Google Form seperti catatan harian untuk pembiasaan-pembiasaan kecil seperti ini, seperti itu ya. Ya, diapresiasi. Kami apresiasi ya, seperti itu. Ya, yang poin ketiga adalah tentang adab ketika proses pembelajaran online itu dilakukan ya. Khususnya ketika terjadi proses synchronize itu yang sama-sama gitu ya, yang sama-sama dilakukan dalam satu waktu antara guru dengan murid, yaitu seperti di video call, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Itu kan dalam satu waktu guru dan murid itu bertemu ya secara online seperti itu. Nah, Bu Azizah dalam hal ini mengharapkan adab yang lebih baik lagi ketika anak-anak melakukan proses pembelajaran online yang sinkronis tadi, seperti kesiapan ketika sebelum dilakukan pembelajaran online, pengkondisian dan lain sebagainya gitu ya. Tentu saja ini kembali ke metode yang diterapkan oleh guru. Kalau dari kami kemarin, kita hasil akhirnya adalah salah satu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan adab atau kebiasaan baik ya anak-anak terhadap proses pembelajaran online. Salah satunya adalah dengan menerapkan aturan dasar atau misalkan ground rule ya ketika pembelajaran online tersebut dilakukan. Jadi nanti antara guru dengan murid itu seharusnya ya dari awal membuat aturan-aturan. Jadi kalau misalkan video call itu misalkan harus sudah apa, misalkan sudah mandi atau misalkan berseragam, atau misalkan duduknya di mana, seperti apa posisinya dan lain sebagainya. Itu nanti dibuat aturan-aturan dasar sehingga nanti anak-anak sudah tahu ya untuk bersikap seperti apa ketika melakukan pembelajaran online. Nah, itu yang nanti akan dilakukan. Salah satunya adalah dengan pembuatan aturan bersama atau aturan dasar yang disepakati bersama antara guru dan murid gitu sih. Oke, poin ketiga itu yang dari Bu Aziza. Yang keempat adalah dari metode pembelajaran BTAQ yang diberikan, kalau ada masukan dipersilakan. Metode yang sekarang yang dilakukan adalah hari Senin itu mengirim talaki, untuk video call hari Selasa, hari Rabu mengirim talaki, untuk video call Kamis dan Jumat, Sabtu murojaah via Google Meet ya. Jadi kalau misalkan dari poin 4 ini BTAQ ya punya porsi yang banyak ya dalam pembelajaran online dari murid-murid dalam seminggunya. Nah, ini nanti bisa di cross check lagi apakah pembelajaran BTAQ itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan ya dari sekolah gitu. Kalau misalkan ada kekurangan itu silakan dikomunikasikan lagi dengan guru BTAQ-nya masing-masing gitu ya. Tuh. Jadi kalau misalkan kemarin ada beberapa keluhan yang menyampaikan tentang BTAQ kok gitu aja. Nah, ini poin yang nomor 4 ini mungkin nanti bisa di cross check lagi ke guru yang bersangkutan. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, yang kelima murojaah dari bu guru BTAQ. Memikirkan bagaimana metode agar anak bisa murojaah.
Jadi hafalan anak tetap terjaga. Kalau yang sudah berjalan, murojaah dilakukan sepekan 1 kali 1/4 juz. Itu murojaah. Ya ini masih jadi PR ya, bagaimana murojaah dilakukan, karena kan kalau misalkan di offline itu maksudnya pembelajaran di kelas offline itu kan dilakukan di beberapa momen gitu ya, misalkan ketika mau sholat duha, ketika mau mungkin mau mengakhiri pelajaran dan sebagainya. Nah ini yang murojaah offline ini agak mungkin belum terpikirkan ya. Ya harusnya mungkin kita pikirkan bersama-sama ini enaknya bagaimana ini, karena kan kalau offline itu pastinya di beberapa momen di setiap hari gitu ya, nggak cuma 1 hari sekali. Nah enaknya seperti apa gitu ya. Nah ini murojaah. Oke, poin ke-6 adalah dari Bu Guru BTAQ, khususnya Bu Aziza ini, dia mengharapkan bisa bertemu offline. Nah, ini saya nggak terlalu menanggapi ya, karena kalau misalkan kami dari orang tua itu sih, ya khususnya saya ya, mohon maaf, enggak semua orang tua. Dari kami sendiri orang tua Rizky itu sih kalau offline sih tidak masalah sama sekali. Tapi kan kembali lagi itu sudah itu bersangkutan dengan peraturan-peraturan sekolah ke dinas yang terkait gitu ya. Jadi hal ini nggak jadi bahasan kami. Tapi kalau misalkan dari guru BTAQ sendiri yang berkeinginan memang mengadakan kelas offline, dari rapat kemarin kami persilahkan. Namun untuk catatannya adalah dari orang tua ataupun murid itu nanti diberikan kebebasan mau mengikuti sesi offline tersebut atau enggak ya. Sesi offline-nya seperti apa ya nggak tahu lah. Itu kami serahkan semua ke guru yang misalkan memang yang ingin mengadakan kelas offline tersebut. Jadi kami nggak urun rembuk masalah offlinean. Jadi karena kembali lagi itu kalau misalkan kita kasih ide macam-macam nanti kepentok aturan dinas lah apalah. Jadi ya sudahlah. Kami serahkan ke guru yang bersangkutan. Cuma kalau misalkan memang ada kelas offline yang diadakan guru, formatnya seperti apa, jamnya seperti apa, itu kami monggo mawon. Dan nanti kami untuk orang tua diberi kebebasan mau mengikuti atau enggak juga monggo mawon mekaten. Ya, itu tadi dari beberapa poin yang disampaikan guru tentang beberapa masalah yang dihadapinya atau mungkin keinginan-keinginan beliau ya. Paling enggak dari Bu Aziza dan Bu Yeni. Nah, ini dari permasalahan yang dihadapi oleh wali murid. Ya, yang nomor 1 adalah target BTAQ terutama di tahfiz tidak tercapai. Ya, ini ya jadi pertanyaan ini. Jam belajar BTAQ minimalis. Durasi belajar online BTAQ inginnya ditambah. Karena dari kalau di kelompok Bu Aziza VC tiap Selasa, Kamis, Jumat 1 anak 20 menit dikali 14 anak sama dengan 290 menit, hampir 5 jam. 1 anak kadang lebih dari 20 menit. Nah, itu yang dilakukan ke Bu Aziza. Kalau Bu guru yang lain, nah itu yang jadi pertanyaan. Kalau kenapa kok kemarin saya ribut masalah standar proses yang dilakukan ya, terlebih BTAQ, apalagi ini kita offline gitu kan. Makanya ini kita butuh standar. Apakah BTAQ itu standarnya berapa jam atau fasilitasnya untuk misalkan sinkronis itu berapa jam dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang dilakukan. Jadi kemarin target tidak tercapai. Bagaimana
itu target itu di kelas 3 ini kalau bisa ya kita capai karena kan sangat sayang waktunya anak-anak gitu ya. Eh, Kalau misalkan di offline itu bisa mencapai target, tapi kok ya di online itu agak kesulitan pastinya ya, tapi perlu dicarikan solusinya seperti itu. Iya, yang kedua adalah jam belajar yang definitif gitu ya. Jam belajar yang definitif, keinginan dari orang tua adalah ya seperti halnya sekolah offline gitu ya, yang punya jam belajar jam 7 sampai misalkan dulu jam 2. Lalu kenapa di pembelajaran online itu kok tidak bisa dilakukan gitu? Tidak ada jam belajar definitif, semuanya fleksibel. Semuanya fleksibel, hanya ada penugasan setiap harinya gitu ya. Kalau misalkan kendala dari orang tua, bahkan untuk yang pembelajaran untuk jam belajar yang fleksibel pun pastinya masih banyak kendala juga gitu ya. Nah, masih banyak kendala juga. Nah, salah satu masukannya adalah jam belajar definitif yang memang dikelola oleh guru meskipun dalam konteks pembelajaran online gitu ya. Jadi misalkan jam 7 itu jam belajar definitifnya adalah jam 7 itu nanti anak-anak misalkan ya mereka sudah siap untuk memulai pembelajaran pertama. Nah, itu kan sebenarnya bisa dilakukan ya, baik sinkronis maupun asinkronis. Seperti itu. Oke, harusnya bisa dilakukan oleh guru, bisa dilakukan oleh guru ketika mengelola hal tersebut. Nah, permasalahannya mungkin memang kembali di subjek pembelajarnya ya, atau di murid-muridnya yang pasti kendalanya terlebih dalam masalah gadget, penggunaan dan penggunaannya. Kalau misalkan guru itu misal menetapkan jam 7 ada pembukaan kelas gitu ya. Kelas dibuka jam 7 dengan sinkronis, misalkan dengan Zoom, dengan WA atau dan lain sebagainya. Ya, hampir bisa dipastikan bahwa tidak semua anak bisa mengikutinya. Pasti ya, itu sebuah kepastian karena kontrolnya agak sulit kalau misalkan di rumah masing-masing. Tetapi hal tersebut kami rasa dibutuhkan juga gitu. Kami rasa dibutuhkan untuk membuat sebuah situasi kondisi pembelajaran online yang lebih baik ya, yang lebih baik pastinya gitu ya. Meskipun nanti feedbacknya itu nggak semua anak bisa melakukan sesuai dengan waktu yang definitif tersebut gitu ya. Jadi misalkan jam 7 mulai pembukaan, lalu memberikan tugas sampai jam 8 untuk pembelajaran tematik. Nah, nanti jam 8 nanti Bu Guru itu memberikan tugas lagi untuk pelajaran misalkan IPA atau IPS, atau misalkan penugasan bahasa. Nah, seperti itu untuk dikerjakan sampai jam berapa. Nah, sebenarnya hal tersebut sangat bisa dilakukan oleh guru gitu ya. Nah, kembali lagi ketika misalkan orang tua ataupun murid-murid itu tidak bisa melakukan sesuai dengan pengelolaan jam tersebut, pengelolaan jam yang definitif tersebut, namun pastinya ada kelonggaran-kelonggaran di sana, ada pemakluman-pemakluman seperti misalkan kalau misalkan dia tidak bisa menyelesaikan
pada jam tersebut, nah pastinya anak tersebut bisa tetap mengirimkan tugas yang di eh, ditugaskan pada saat yang fleksibel lagi seperti itu. Ya, kenapa kok hal ini kok jam belajar definitif itu eh, penting gitu ya? Karena ya kami kira eh, banyak juga ya beberapa sekolah yang melakukan jam pembelajaran yang definitif, paling enggak minimal itu di saat pembukaan kelasnya ketika jam paginya seperti itu. Yang kedua juga pastinya anak-anak akan tercipta mindset atau kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif lagi. Jadi dia ketika hariannya dia sadar bahwa oh di sini hari ini saya akan melakukan sekolah online dengan pelajaran ABC dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, tadi catatannya semisal bisa dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 7 itu Zoom seperti itu 30 menit berdoa akan belajar murojaah serat menyampaikan tugas dapat diberikan dalam bentuk video, bisa dalam bentuk video atau bisa dalam bentuk penugasan lewat teks WhatsApp juga ya nggak apa-apa, nggak masalah, cuma kan pengelolaan waktunya itu diberikan lagi ke guru seperti itu ya. Ya itu saya kira dari dari orang tua. Jadi mungkin garis besarnya ada pada BT Aki yang idealnya itu bagaimana caranya agar mencapai target. Yang kedua adalah jam belajar yang lebih definitif lagi seperti itu ya, sehingga anak lebih produktif lagi di sehari-harinya gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak mainnya. Tak kira itu Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang ingin menanggapi silakan. Kalau misalkan atau ada ide-ide dan masukan ya monggo, ayo persilakan. Untuk videonya saya akhiri sampai sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.